an Anas radhiyallahu an, dari sahabat Anas radhiyallahu an, qala, berkata, khoba ami Anas ibnu Nazar. Khoba artinya mengikuti perang. Khoba ami, telah mengikuti perang ami pamanku, namanya Anas bin Nazar. An qitalil badri, berperang mengikuti perang Badar. Faqala, maka ia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khibtu an awali qital, qataltal musyrikin. Saya tidak mengikuti perang pertama yang engkau lakukan untuk memerangi qataltal musyrikin, memerangi kaum musyrikin. La innallaha ashhadani, andaikan Allah memberiku kesempatan qitalal musyrikin, untuk memerangi kaum musyrikin, la yuriyannallahu ma asna'u, jika Allah memberikan kepadaku mengikuti perang berikutnya, maka Allah memperlihatkan apa yang akan aku lakukan. Falamma kana yaumul Uhud, tatkala terjadi peperangan Uhud, falamma kana yaumul Uhud, inkashafal muslimun, kaum muslimin, inkashafa, terdesak, al muslimuna, orang-orang muslim. Faqala, maka dia berkata, a'tadhiru ilaika, a'tadhiru ilaika, kok ada i'tadhiru? Faqala Allahumma, ya Allah, a'tadhiru ilaika, ya Allah, saya mohon maaf kepadamu wahai Allah, mimma sana'a haula, apa yang telah mereka lakukan. Jadi sahabat yang tatkala itu ditugasi untuk menjaga lembah atau menjaga lereng gunung, mereka meninggalkan lereng gunung tersebut karena melihat harta rampasan. Allahumma anziru ilaika mimma sana'a haula'i, yakni ashabahu, teman-temannya itu. Jadi dia diam, teman-temannya pada ke bawah. Wa abra'u ilaika mimma sana'a haula'i, dan saya berlepas diri apa yang dilakukan oleh mereka. Jadi silakan mereka pergi, tapi saya tidak mau. Yakni al-musyrikin, yaitu orang-orang musyrik gitu. Summa taqaddama fastaqbalahu Sa'ad ibnu Mu'ad. Kemudian dia maju ke depan dan Sa'ad bin Mu'ad menemaninya. Dia berkata, ya Sa'ad, wahai Sa'ad bin Mu'ad, al-jannatu, sesungguhnya surga, wa rabbul ka'bat, dan Rob yang memiliki Ka'bah. Ini ajidu, sesungguhnya saya mendapatkan rihaha, baunya surga, min dunil Uhud, dari bawah gunung Uhud. Faqala Sa'ad, lalu Sa'ad berkata, famastata'tu ya Rasulullah, saya tidak mampu melakukan sebagaimana yang dilakukannya wahai Rasulullah. Anas bin Malik berkata, qala Anas, fawajadna bihi bid'an wa thamanina zorban bisayf, maka kami mendapatkan dia itu luka
wa thamanina zorbatan, 80 sayatan atau 80 sayatannya, kena pedang, zorbatan, pukulan, bisaipin, karena pedang, au ta'nan birimhin, dan berlumur darah. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah salah satu hadis yang menjelaskan kepada kita tatkala kita ini bersama dengan orang lain. Orang lain umpama gitu ya, mengajak kepada kita untuk hal-hal yang kurang baik. Maka disitulah diperlukan sebuah keteguhan hati untuk selalu berpegang teguh kepada kebenaran. Banyak di antara kita tertipu dengan masalah-masalah duniawi. Contoh kecil umpama gitu ya. Kita sedang melaksanakan pekerjaan. Azan berkumandang. Sejatinya orang-orang yang bermujahadah untuk mendapatkan keridhaan Allah, orang-orang yang bermujahadah untuk mencari Allah, maka tinggalkan pekerjaan tersebut. Teman-teman kita mengatakan, nanti saja, masih ada waktu kok, pasti panjang. Gitu. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Maka sejatinya kita harus berlepas diri dari teman-teman kita. Kalau memungkinkan kita ajak, ya lebih baik kita salat dulu. Ya belum tentu. Memang waktu masih panjang, tetapi apakah umur kita panjang? Kan tidak. Nah semacam itu. Ini kalau di eksplorasi lebih dalam. Jadi tidak hanya saja bicara tentang cerita perangnya, tetapi bagaimana ditarik dalam kehidupan kekinian. Jadi tatkala kita sedang asik-asiknya bekerja, asik-asiknya berolahraga, asik-asiknya kita melakukan apa saja tentang keduniaan, bisa nggak kita itu meninggalkan pekerjaan itu lalu kita menuju untuk menemukan sang kholiknya, untuk menemui Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai manusia. Ingat saudaraku sekalian, bahwa sholat itu bukan kewajiban sang kholik, tetapi kewajiban sang makhluk. Jadi kewajiban kita, bukan Allah, bukan kewajiban Allah. Allah hanya memberikan jalan saja. Ini mau pilih yang mana, dipersilahkan. Itu saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala.